Wonder Woman. Ini driver truk yang luar biasa, gede banget truknya yang dibawa ya. Mbak, matur nuwun udah datang Mbak Dep. Ya Allah Mbak. Hebat loh. Hebat banget sih Mbak. Ini Saya aku nggak mau bisa. tanya nih, jadi supir truk yang segede itu alasannya apa dan sejak kapan Mbak? Pertamanya itu dari tahun 2018 aktifnya. Dan alasannya karena memang menurut aku pekerjaannya keren. Keren ya Mbak. Keren, emang keren. Bukan keren lagi Mbak, resikonya kan gede banget. Belum banyak juga kan, waktu dulu itu belum banyak supir truk cewek, jadi ya ngerasa ih, kayaknya keren nih kalau jadi supir truk nih gitu. Tapi kan nggak Luar gampang biasa. itu belajarnya gimana? Belajarnya itu ya emang nggak sebentar, 1 tahun. Setahun belajarnya? Sekolahnya 1 tahun ya Mbak? Nggak sekolah, belajar Belajar otodidak. Belajar, otodidak. Iya. Itu kan biasanya kan dia punya ada SIM tertentu ya Iya. kalau Iya. truknya udah kayak kontainernya yang ada di Amerika gitu. Dan ini tidak semua orang bisa dan tidak semua orang bisa pegang loh. Bener loh Mbak. Ada sih. Mbak Devi, tadi kalau kita lihat juga kayaknya jalur yang dipilih itu lumayan berat juga ya. Iya. Biasanya di mana aja Mbak Devi? Kalau aku Sumatera, Jawa, Bali. Sumatera, Jawa, Bali. Wow. Luar biasa. Pernah nyerempet gak di saat Kalau mengendarai mobil? Truk? nyerempet sih, ya alhamdulillah Sering. pernah, cuman ya nggak terus-terusan sih. Tapi setelah itu langsung diperbaiki. Punten nih Mbak, ini saya mau tanya lagi. Ya. Ini kan resikonya megang motor truk gede itu kan besar banget ya. Iya. gitu. Iya. Strategi apa yang dimiliki sama Mbak? Ketika sampean kan biasanya kalau jalanan ke daerah itu ya, aku tahu sendiri karena aku kalau off air itu jalannya berliuk-liuk gitu. Bagaimana menikmati itu dan menghandle itu? Gitu. Karena kalau ngerem dada pasti Iya. pasti trouble lah gitu. Iya. Gimana mengatasinya tuh, Mbak? Kalau aku dibawa santai aja. Emang hobiku juga jalan-jalan. Jadi sambil menyelam minum air. Oh, sambil jalan-jalan. Tapi itu bawa apa aja sih? Sekalian. Mbak Devi. Pakai. Bawa apa di dalam truk itu bawa apa? Bawa paket. Jadi memang kalau untuk tam kargo sendiri itu dia paket tapi yang partai besar. Oh, yang besar. Mbak Devi, pas sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Nah, suami gimana dong kalau ditinggal sama Mbak Devi untuk Enggak, supir kita truk? satu paket. Hah, maksudnya? Jadi berdua. Oh, bersama. Suaminya supir truk juga. Gemes banget. Jadi ini ya, jadi apa dalam perjalanan bisa gantian begitu. Ya, memang dari nol juga udah bersama. Jadi memang benar-benar ya sama dengan kisahnya Mami Inul ya. Memang benar-benar dari nol bersama sampai di titik Amin ini. ya Ih, Allah. seru banget. Berarti ya Mbak Devi sama sang suami ini romantis banget perjalanan jauh berdua-duaan dalam truk ya. Seru. Masya Allah, kayak kita ya yang ya. Gemes banget. Tapi pekerjaan ini kan nggak biasa ya Bunda ya? Nggak biasa, tapi positifnya adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Karena aku juga pernah punya driver yang mantan supir truk truk. juga. Oh. Dan beliau mengatakan memang godaannya banyak gitu Oh, kan. banyak. Apalagi contohnya mungkin ya kalau di malam hari Iya. di samping mata arus awal takutnya ada mbak rambut panjang lewat. Aduh. Makanya Mas, Enggak. aku ini nggak pernah boleh jadi supporter sama ini Oh, itu. jadi Mas Adam tuh nggak boleh Nggak- jadi nggak supir pernah truk sama boleh. Mbak Inul. Kenapa? Takut tergoda kan. Tapi tadi tuh ya Mbak Inul bilang ya, masalah ketemu sama yang rambutnya panjang tadi ya, mistis-mistis ya. Ada pengalaman nggak Mbak Devi? Ada sih beberapa. Ada. Iya. Jadi kayak kita dulu di Tol Ngawi. Tol Ngawi itu Wah. pernah. Jadi aku gantian bawa jam 9 malam. Hmm. Itu kayak Suami ngeliat rest tidur? area. Dia Suami tidur. kayak ngeliat rest area tapi karena aku belum ngantuk jadi aku masih lanjut. Iya. Nggak jauh dari situ kayak ngeliat pintu tol. Heeh. Karena aku nggak keluar situ jadi aku lanjut. Nah setelah masuk di rest area sambil isi solar, setelah itu keluar, kok ini pintu tol Ngawi, berarti yang tadi pintu tol mana? Ya. Itu
yang pertama, yang kedua malam tidur kan kalau udah kemalaman bongkarnya harusnya besok. Iya. Tidur itu ya dapat gangguan kayak gitu. Jadi di atas kabin itu kayak ada yang lempar-lempar batu. Ya Allah. Suami kan langsung bawa kunci roda, ngeliat di bawah kolong nggak ada. Makin keras, ya udah kita pindah tempat. Berit aja sih. Kalau perjalanan malam itu selalu ada ya. Iya. Godaannya banyak ya. Malam Tapi itu emang alhamdulillah dulu ada waktu hati. aku nyanyi ditemenin sama Mas Adam juga gitu. Jadi walaupun kita naik angkot gitu ya pada malam hari atau pagi subuh-subuh biasanya itu kan yang naik itu udah masih ngantuk gitu Iya. ya. Aku tuh selalu pokoknya kamu tidur aku melek. Aku melek, gantian. kamu melek, aku tidur gitu. Harus ada yang gantian. Jadi ada saksi hidup di dalam mobil Bener, gitu. supaya Jadi aman ya. supaya Kadang- aman gitu. Kadang gini Mas, kalau dalam angkot ya kalau kita sama-sama ngantuk gitu ya. Iya. Aku yang tidur, Inul yang melek. Terus begitu gantian, Inul yang melek, aku yang tidur. Sama aja. Bunda melek, Mas tidur. Ya sama aja dong, berarti tidur terus dong. Bedanya sama tuh. Istrinya nggak dijagain dong ya. Bersama dengan suami di sebuah pekerjaan yang menantang seperti ini dengan penuh bahaya ya. Resikonya Rintangan tinggi. juga, resikonya tinggi juga. Itu kan pasti ada deg-degannya juga nih Iya. ya. Kalau lagi romantis sih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi berantem terus tiba-tiba harus berjalan sekian jam Apa bareng-bareng direm, gimana digas, tuh dalam direm, mobil? digas gitu Mbak. Gimana tuh ya? Gimana kalau berantem dalam mobil Mbak Devi? Aduh, gimana nih? Pernah nggak? Sering. Oh sering. Masalahnya gimana menanggulanginya? Ya kalau kayak dia karena dia kan senior, lebih lama. Jadi ya dibawalah. Dan aku yang di kiri awalnya takut. Cuman karena udah sering ikut nih, ya udah kalau mati mati bareng aja. Oleh-oleh gini ya. Iya. Seperti ini ya, seperti goyang ngebor gitu ya. Maksudnya suaminya kalau lagi di pleset-pleset itu biar tambah mepet, tambah mepet, tambah mepet. Gitu. Maunya begitu ya. Iya, kadang Tapi enggak. Sehidup Tapi, semati ya. ya itu cuma sesaat. Tapi ya yang terpenting sih ketika sedang bekerja tuh keselamatannya berarti berdua ya. Kalau lagi Jadi ngantuk misalnya disisihkan dulu ya. berhenti dulu pasti ya kan. Nah kalau omongan orang nih Mbak, kan ini profesi yang jarang-jarang ya. Tetangga dan keluarga besar yang lain itu ada komentar yang negatif nggak tentang pekerjaannya Mbak Devi? Kalau dari keluarga awal pertama itu nggak dibolehin karena cewek ngapain ngikut-ngikut nyupir truk. Iya. Tapi setelah bikin YouTube, ada penghasilan dari media, barulah keluarga ya udah lanjutin aja. Alhamdulillah. Tapi ini ya, Keluarga ya, kalau ada cuan boleh deh. tapi gini Indra, sebenarnya Mbak Dev ini punya peluang besar. Ini termasuk tips juga buat ibu-ibu yang mau mencari usaha yang Ya. jangan kalau bisa sih ya. Ini memang dia nyari peluangnya bagus. Tidak semua perempuan dan wanita bisa melakukan ini dan bisa menerima tantangan ini. Dan itu peluang besar karena saingannya orang-orang. Begitu sebaliknya. Jadi kalau mau cari sesuatu yang berbeda dan ini mendapat dalam artian peluangnya besar gitu. Ibu-ibu juga harus bisa membaca strategi dan peluang gitu. Yes. Kalau ibu-ibu makin banyak saingannya, peluangnya makin kecil. Nah, ibu-ibu harus mencari sesuatu yang besar, dalamnya kosong, ibu masuk di situ peluangnya besar. Tunggu. Nasehat dari Inul Daratista, business woman kebanggaan kita. Nih Mbak Devi, bener nggak sih kata orang? Kalau supir truk itu punya banyak pacar, mau makan yang ada. Bener nggak? Yang disinggah-singgahin itu loh biasanya. Relatif sih. Relatif itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi ya memang rumornya kalau supir pasti nggak jauh-jauh dari ceweknya banyak, istrinya banyak. Kalau zaman dulu belum banyak truk, memang benar. Oh gitu. Tapi nggak semua. Nggak semua. Kalau sekarang Selalu positif thinking ya Mbak. nggak berangkat nggak makan. Oh iya, benar. Nggak berangkat, Itu nggak anggapan makan. umum aja ya, kayaknya oknum lah yang melakukan hal itu. Iya. Nah, Tapi bukan berarti Mbak nggak percaya sama suami ya, ikut nemenin jadi driver juga. Karena Pernah emang sendiri hobinya nggak? Karena jalan-jalan. hobi ya. Pernah sendiri nggak? Maksudnya? Sendiri tanpa suami. Tanpa suami. Oh, pernah. Pernah. Iya. Pernah.
banyak masalah. godaan nggak? Alhamdulillah kalau justru orang yang cowok-cowok kalau ngelihat Devi nyupir justru mereka malah segan. Segan ya. Ya. Jadi malah ngejagain ya Mbak Devi Iya, ya, karena pasti kan persaudaraannya juga kuat tuh antara. Dan yang supir dibawa juga bukan truk biasa, truk besar, resikonya besar. Jadi kemungkinan yang ikut dibawa sama Mbak Devi itu pastinya akan ikut menjaga, karena kan kalau resikonya besar dia pun juga akan kena resiko itu. truk. Benar, Gue benar. penasaran, kenapa warna pink? Nah, Karena cewek dong. Kayak cowoknya suaminya gak bawa mobil Ayo, itu. iya. Tapi sekarang Ketika udah jadi teman semua ya Mbak. iya. Karena komunitas supir truk itu besar. oh besar. Oh, ada komunitas. Se-Indonesia ya Mbak? Iya. Jadi mereka gimana? Jadi mereka kalau misal kita satu ada kesulitan nih, ada mogok atau gimana di satu daerah tinggal share. Nanti yang terdekat merapat. Saling Jadi bantu. saling Iya. membantu ya Mbak. Ini kan resikonya gede banget. Ketika masuk di tikuan kayak gitu tuh strateginya piye Mbak? Iya. Yang pertama tenang. Kita tenang, fokus sama jalan, konsentrasi. Ya itu tadi. Dibawa enjoy. Di bawah ya. Timingnya tepat banget. Setuju. Karena gimana pun kalau kita tegang kita ini malah jadi salah kaprah. Benar, benar, benar. Mbak Devi, buat teman-teman di luar, bunda-bunda, mungkin ada juga yang terinspirasi ya untuk wah pengen nyoba nih kayaknya nih ya profesi yang menantang ini. Ada tips dari Mbak Devi nggak untuk mereka yang mau Barangkali memulai mau profesi sebagai supir truk? Modalnya berani dulu. berani dulu. Ya, karena kalau truk gede ini kan beda. Heeh. Kalau kecil ibaratnya gitu nabrak gitu aja kan, tapi kalau truk gede itu kan tentu resikonya juga lebih besar. Yang penting pertama nyali dikuatin dulu, Berani. berani. Yang kedua? Yang kedua tekun untuk belajar. Oh. Tapi yang jelas mungkin harus belajar dari truk mini dulu kali ya. Oh iya. Maksudmu itu mobil Tamiya. Kok kamu makin Mobilan dong kalau makin kayak jelas gitu. sih ngomongnya. Mbak Devi, terima kasih udah berbagi cerita di sini, Matur menunjukkan nuwun, Mbak bahwa Devi. wanita itu juga punya kekuatan yang sama ya untuk bisa berkarya untuk keluarganya di bidang apapun yang mereka inginkan. Ya. Dan Mbak Devi semoga sehat selalu, sukses selalu, salam buat keluarga ya. Iya. Yeay. Jangan kemana-mana ya. Ada hadiah kan Bun? Iya, pasti buat ibu-ibu dan juga yang di rumah. Yeay. Tetap di rumah idaman. Kita akan kembali Bikin sesaat nyaman. lagi. Kita happy hari ini, benar-benar ibu-ibu nungguin hadiah dari kita, Dra. Bener banget. Nah, udah ada barang-barang yang siap dibawa pulang karena ini saatnya tebar bawang, tebak harga, bawa pulang. Bun, hadiahnya bagus-bagus ya. Bukan lagi, ini memang ya, udah ibu-ibunya cantik-cantik, hadiahnya hari ini juga cantik-cantik. Hadiah utamanya apa nih Bunda? Hadiah utamanya adalah mesin cuci 2 tabung. Mas Adam. Bagus banget hadiahnya. Bukan lagi, ibu-ibu jangan sampai nggak bisa nebak, rugi nggak bisa bawa pulang hari ini. Oke, kita pilih aja ya 2 orang peserta di studio yang paling heboh Ayo goyangnya. Miss Kumis, Musik. jangan Kumis. Kenalan dulu dong ibu-ibu cantik. Kenalan dulu dong, Namanya adep siapa? ke depan Bu, adep ke depan tuh. Siapa? Kenalin siapa namanya Bu? Oke, nama saya Yeri. Dari mana? Saya Maria. Nah, Dari Bogor. Dari Bogor. dari Bogor. Berjual jual beli. Oke, mereka harus ngapain nih Bunda? Ya, mereka harus bisa menebak harga barang lebih mahal atau lebih murah. Nah, nih, tapi sebelumnya harus menerima challenge atau tantangan dulu nih. Peserta ini ya, nanti yang berhak menebak harga duluan adalah peserta yang berhasil memenangkan tantangan sebelumnya. Oke, hadiah pertama kita apa nih Bunda Inu? Apa saja? 1 unit lampu darurat Idaman. Iya, tuh keren banget hadiahnya Bun. Oke, kalau begitu langsung saja kita berikan tantangan. Tantangannya adalah jepit pensil.
Awas jangan sampai terjatuh. Oke.